Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para akhwat, ummahat, para muslimah, insyaallah kita lanjutkan kembali di sesi kedua, masih melanjutkan tentang kecantikan wanita. Kita sangat perlu paham ya tentang halal dan haram kecantikan, dan ada satu hal yang perlu kita bahas dan kita rasa cukup penting untuk diketahui oleh para wanita terkait dengan berhias dan kecantikan, yaitu tentang masalah parfum. Ini perlu kita bahas juga ya, karena salah satu yang menambah kecantikan wanita adalah parfum. Jadi dalam secara kedokteran, penciuman itu mempengaruhi rasa dan jiwa. Oleh karena itu, apabila ada orang yang sedang kena pilek, hidungnya tersumbat, biar makanan enak di depan mata, kerasa tidak enak. Kenapa? Karena memang penciuman mempengaruhi jiwa. Dan salah satu yang membuat wanita semakin cantik juga adalah parfum. Semakin cantik dan semakin menyenangkan bau yang wangi. Dan ini ada fikih yang perlu diketahui oleh para wanita. Bahkan di wanita pada zaman ini terdapat sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ayyuma mra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Wanita manapun yang memakai parfum kemudian melewati laki-laki yang asing, tujuannya agar laki-laki tersebut mencium baunya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniyah, dia wanita pezina. Jadi ini mohon maaf ya, bukan kita yang mengatakan tetapi hadis. Fahiya zaniyah, wanita pezina. Dan ini hendaklah diperhatikan bagi para perempuan, hati-hati di zaman ini. Wanita keluar memakai parfum, wanginya harum, sampai-sampai laki-laki bisa mencium bau wanginya. Bahkan ada yang keras wanginya. Kalau perempuan naik motor satu jalan harum, keras kenceng wanginya. Ya. Ini perlu dihati-hati, dan katanya Rasulullah, mohon maaf ya, wanita pezina. Jangan sampai. Tetapi di sini ada fikih penting yang perlu diketahui juga. Bukan artinya para wanita tidak boleh memakai parfum secara total. Bukan artinya perempuan anti parfum. Perempuan butuh parfum. Yang pertama, kalau parfum untuk suaminya, terserah dia berharum-harum seharum mungkin. Kemudian yang kedua, bukan berarti perempuan keluar rumah tidak pakai wangian. Kenapa? Karena ulama membahas, ternyata di zaman dahulu ada parfum untuk perempuan. Parfum untuk perempuan. Para ulama mengatakan, tibur rijal ma khafiya launuhu wa zahara rihuhu, wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Jadi parfum untuk laki-laki warnanya samar tetapi baunya kuat. Sedangkan parfum untuk perempuan warnanya nampak kelihatan tapi baunya samar. Ini parfum untuk perempuan. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf pernah menikah
Rasulullah SAW tahu dia sedang menikah. Kenapa? Bajunya warna-warni, habis menempel dengan bajunya perempuan yang kena parfum. Ketahuan ini habis menikah. Ya. Jadi dari penjelasan ulama ini artinya jangan salah paham, perempuan kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum. Yang benar perempuan boleh keluar rumah tapi dengan parfumnya yang samar baunya. Artinya apa? Untuk sekedar menetralkan bau badannya. Jadi perempuan keluar rumah boleh memakai parfum yang samar untuk menetralkan baunya. Contohnya memakai deodoran. Cari deodoran yang wanginya tidak terlalu dipakai untuk menetralkan bau. Ya. Pakai yang bisa menetralkan bau yang samar. Ya, jadi ada perempuan akhwat baca hadis ini tapi tidak baca penjelasan ulama. Akhirnya apa? Keluar rumah tidak pakai deodoran, keringetan, apalagi Indonesia panas ya, tropis. Keringetan, akhirnya dikeluhkan oleh sesama perempuan lainnya, kalau nempel sama dia kok ada sesuatu ya, dan sebagainya, menimbulkan bau yang jelek, yang jiwa tidak suka dengan bau tersebut. Ini ada yang seperti ini, salah paham ya, salah paham, tidak pakai deodoran, tidak pakai apa. Jadi ya Indonesia sudah, Surabaya apalagi panas ya, makin panas karena mataharinya nambah, mal-mal nambah kan. Jadi matahari banyak, makin panas, keringetan, ya itu menimbulkan bau. Ya jadi para akhwat boleh ya, jadi tetap boleh pakai parfum yang samar untuk menetralkan bau badannya. Terlebih-lebih dia keluar rumah untuk acara ibu-ibu, acara perempuan saja, dan dia tidak melewati laki-laki yang banyak, tidak apa-apa dia pakai bau wangi yang sesama ibu-ibu, asalkan tidak lewat laki-laki dan sebagainya, dan ngumpul sesama perempuan ya. Jadi ini cukup penting ya fikih ini, karena kita jumpai ada yang salah paham, dia tidak mau pakai wangi-wangian kalau keluar, deodoran pun tidak mau, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi begitu kan, menimbulkan, dan ya banyak yang komplain duduk di sebelahnya bau ya, dan yang tidak nyaman juga. Ya, para akhwat dan para ummahat, tadi kita sudah menjelaskan definisi cantik secara syariat. Idza nazara ilaiha sarrathu, apabila dipandang menyenangkan, dan maksudnya adalah dipandang menyenangkan karena akhlaknya yang bagus, atau bahasa sekarang memiliki inner beauty. Bagaimana caranya perempuan punya inner beauty, punya kecantikan akhlak, punya agar enak dipandang suaminya? Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memperbaiki hal tersebut, memperbaiki akhlaknya. Yang pertama, ya, para wanita mengusahakan bagaimanapun juga mengusahakan untuk lembut. Dalam hadis disebutkan innal ilma bita'allum wa innal hilma bitahallum. Yang namanya ilmu belajar, ta'allam. Yang namanya hilma, yang namanya melembut, maka tahallum, melembut-lembutkan, belajar melembutkan. Dan salah satu inner beauty perempuan yang disukai oleh laki-laki dan sesuai dengan fitrah laki-laki adalah wanita yang lembut. Wanita yang lembut ini adalah inner beauty bagi perempuan, dan laki-laki suka lembut dan penyayang. Makanya hadisnya tazawwaju wadudal walud, nikahilah yang wadud, penyayang, lembut, dan walud, anaknya banyak. Jadi perempuan ya, kalau ingin punya inner beauty, dia berusaha menjadi wanita yang lembut, yang penyayang.
Sehingga ada ungkapan, kalau wanita luluh dengan pengorbanan laki-laki, sedangkan laki-laki luluh dengan kelembutan wanita. Jadi perempuan berusaha lembut ya, berusaha ke arah sana. Artinya ya tidak, bahasanya tidak, ya tadi terus terang aja, tidak banyak ngomel, tidak banyak jutek gitu ya. Tidak sering bentak. Ya, dinasehati keras, sering ngelawan dan sebagainya. Ini adalah sifat yang tidak disukai laki-laki dan lembut. Tapi Ustadz, saya sifat dasar saya keras, ngeyelan. Memang begitu. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya memang begitu orang Surabaya Ustadz, keras gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya. Tetapi tadi hadis Nabi SAW menyebutkan innal hilma bitahallum. Sesungguhnya lembut itu ya memang belajar melembutkan. Walaupun sifat dasarnya adalah tidak lembut. Ya, saya tidak seperti orang Jawa, misalnya Jawa Tengah, Jogja, orang Solo, itu lembut-lembut. Ngomongnya halus, lembut ya. Tapi itulah sifat yang disukai oleh laki-laki. Walaupun kita punya sifat dasar demikian, ya tahallum, ya dilembut-lembutkan, belajar. Bagaimanapun juga semua laki-laki suka demikian. Belajar yang melembutkan ya, bicara yang baik ya, bicara yang ya enggak perlu sampai mohon maaf ya, lebay bahasanya, sampai ya apa diatur-atur suaranya, Kang, dan tidak perlu. Yang penting intonasinya bagus, tidak terlalu kenceng, itu udah cukup. Ya, dan terutama tadi ya tidak keras, lembutkan tidak keras ya, tidak ngeyelan kalau disuruh. Ya, sering bantah itu bukan itu yang diharapkan. Dan sifat lembut ini Rasulullah SAW sampaikan kepada keadaan perempuan saat itu. Karena saat itu beda watak. Jadi wataknya perempuan, wataknya istri orang muhajirin, ya orang Quraisy ya. Wataknya istri orang muhajirin, wataknya itu patuh-patuh sama suaminya. Patuh. Tidak berani melawan suami. Patuh sama suaminya, itu wataknya orang muhajirin. Wanita dan perempuan istri orang muhajirin, dia patuh sama suaminya, tidak banyak ngelawan, tidak suka bentak suaminya. Tetapi wataknya perempuan Madinah, wanita Madinah, istri Madinah, wataknya adalah suka melawan suaminya, menjawab, kemudian pokok bentak suami dan sebagainya. Sehingga ini dikeluhkan ketika orang muhajirin pindah ke Madinah, maka perempuan muhajirin ini kepengaruh sama wanita Madinah, sehingga pulang-pulang ke suaminya ngelawan suaminya, bentak dan sebagainya, gitu kan. Tapi Rasulullah SAW dengan perbedaan sifat watak ini, ya Rasulullah tetap sampaikan wanita itu wadudul walud. Yang diperintahkan adalah yang cari yang penyayang, lembut, dan itulah yang disukai laki-laki. Jadi bukan alasan ya, bagaimanapun juga kita ya berusahalah. Dan lembut itu maksudnya tadi tidak banyak ngelawan, tidak keras, dan tidak banyak mengeluh, ngomel dan sebagainya. Kemudian apalagi yang membuat seorang bisa cantik akhlaknya adalah, pertama, jangan sampai menjadi wanita yang keras, yang ngeyel, yang ingin menonjol dalam rumah tangga, ngatur suaminya. Ya. Ini adalah suatu hal yang membuat suami tidak suka memandang, inner beauty-nya hilang. Bahkan laki-laki itu, terus terang laki-laki paling tidak suka kalau punya keputusan kemudian dibantah. Itu harga diri laki-laki jatuh, apalagi terhadap perempuan. Karena jelas laki-laki rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, setelah kalau ada perempuan istrinya melawan, ngeyel, maka dia hilang kesayangnya, hilang kelembutan, pengen sayang enggak jadi, pengen meluk enggak jadi, karena keras, suka bantahan, bagaimana saya peluk keras kayak begini, ya bukan bantal ini, gimana, ini enggak suka, ya enggak suka. Jadi harus yang lembut ya, jangan sampai keras nih yang kedua.
ngeyel. Karena ada ungkapan Arab, inna rajula yuridu ihtiram wa innal mar'ata turidu ihtimam. Ihtimam. Laki-laki itu membutuhkan penghormatan, ihtiram. Perempuan membutuhkan ihtimam, perhatian. Jadi laki-laki pemimpin, dan sangat banyak dalil menunjukkan laki-laki pemimpin dan perempuan itu harus patuh. Ketika suami telah memutuskan ini, sudah suami yang memimpin, suami yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat nanti. Bahkan suami yang diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya. Kalau istrinya berbuat dosa, suami ditanya juga sama Allah. Berat makanya tanggung jawab suami. Pemimpin. Dan sangat banyak menunjukkan bahwasanya bagaimana perempuan harus tadi ihtiram sama suaminya. Contohnya saja banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan perempuan minta izin sama suaminya. Contohnya dari Aisyah sakit, kemudian pingin balik ke rumah orang tuanya. Dia pun minta izin sama Nabi, "Atazanuli an azura abawaya, apakah engkau izinkan aku untuk mengunjungi kedua orang tuaku?" Bahkan untuk puasa saja izin suaminya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh perempuan itu puasa sunnah sedangkan laki-laki istrinya suaminya ada saat itu sedang hadir, kecuali izin suaminya. Banyak. Ya, idza sta'zana nisa'ukum bil laili ilal masjid fa'zanu. Apabila perempuan izin ke masjid, ya, maka izinkanlah. Jadi ke masjid saja izin, apalagi ke mall gitu ya. Ke mall dan sebagainya, ke mall bawa ATM suami gitu ya. Ini izin lagi. Ke masjid saja izin. Ini menunjukkan bukan masalah izinnya, penghormatan sama suaminya. Menunjukkan. Ini menunjukkan inner beauty yang baik, membuat suka laki-laki memandang. Ya. Kemudian demikian juga dengan kecantikan akhlak selama di rumah. Ya, kecantikan akhlak selama di rumah, perhatian inner beauty-nya. Memperhatikan tugas-tugasnya, perempuan ya, perhatikan dengan rumah, makan dan sebagainya. Karena kata ulama mengatakan maka nalillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah akan abadi dan langgeng. Ya. Demikian juga termasuk inner beauty yang baik bagi perempuan adalah, sebenarnya masih banyak ya, tapi kita ringkas. Inner beauty yang baik bagi perempuan adalah salah satu yang membuat suami senang memandang dan cantik di hadapan suami adalah istri ini harus mau minta maaf sama suaminya. Ini membuat nilai plus bagi laki-laki yang membuat dia sayang pada istrinya, yaitu harus minta maaf, sering minta maaf sama suaminya. Kenapa? Karena fakta di lapangan perempuan istri sangat sulit minta maaf sama suaminya. Sangat sulit. Dari mana ada hadisnya soalnya Bu ya? Bukan saya yang ngomong nih, ada hadisnya. Ada hadisnya. Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum binisaikumul jannah." Mau tidak saya beritahu kepada kalian perempuan yang ada di surga nanti? Tentu sahabat mengatakan, "Qulna bala." Tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Kullu wadudin walud." Perempuan yang penyayang, walud yang subur. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha, apabila dia sedang marah, dia merasa terganggu atau suaminya marah, maka perempuan ini mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, hadhihi yadi fi yadika, la aftahilu bigodmin hatta tardo." Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, saya minta maaf, saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Aftahilu bigodmin artinya tersengat. Jadi seperti orang yang tersengat tidak bisa tidur nyenyak. Aftahilu bigodmin, saya tidak bisa tidur nyenyak hatta tardo, sampai engkau ridho.
Jadi ciri perempuan surga adalah demikian. Kalau dia sedang marah, kemudian suaminya atau suaminya sedang marah, maka dia minta maaf duluan. Dan minta maafnya dengan cara yang baik. Ini suamiku, tanganku di atas tanganmu. Dia pegang tangan suaminya. Dia bilang, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau ridho. Kenapa bisa? Ini ciri perempuan surga seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya perempuan, istri, dia perlu melawan egonya dulu, melawan sifat dasarnya yang tidak mau minta maaf sama suaminya. Gengsi minta maaf suaminya. Dia lawan dulu egonya, ini berat ini egonya melawan ini. Dia lawan dulu, kemudian dia tunaikan hak suaminya dan dia ikuti syariat, minta maaf, akhirnya ala uhbirukum binisakumul jannah, inilah perempuan surga. Ya, jadi ini sifat dasar perempuan itu, gengsi minta maaf sama suaminya. Makanya kan orang punya rumus ya. Orang punya rumus. Jadi kalau istilahnya kalau suami salah, suami minta maaf. Kalau istri salah, suami marah, istri nangis, suami minta maaf juga. Kan gitu. Ya. Pokoknya suami terus yang minta maaf. Gitu kan rumus keluarga langgang. Bapaknya suami terus minta maaf pokoknya. Ya, dikit-dikit minta maaf. Iya. Ya, jadi istrinya ngambak udah minta maaf duluan gitu ya pokoknya. Saya salah apa? Tebak sendiri pokoknya, gitu ya. Kadang-kadang suami juga belajar minta maaf tanpa tahu kesalahannya apa. Gitu. Jadi suami, tapi hadis ini menyebutkan ini demi kelanggengan bahwasanya perempuan yang duluan minta maaf ini termasuk inner beauty. Nah, kalau sudah seperti ini maka suami akan terhenyuh, akan baik dan dia akan sayang dengan istrinya. Tidak ada suami istri sudah begitu datang pegang tangan, minta maaf, ngomong begitu tuh suaminya, udah, gitu, enggak ada. Maka suami ketika begitu dia akan sayang sama istrinya, langsung dimaafkan, langsung disayang, langsung dipeluk dan sebagainya. Ini termasuk inner beauty yang baik. Ya. Termasuk yang baik. Kemudian para akhwat, para ummahat sekalian, ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita bahas tentang bagaimana cara mendapatkan tadi cara mendapatkan kecantikan wanita, terlebih di zaman ini. Cara mendapatkan kecantikan pertama, ya, secara umum ya ulama membuat kaidah bahwasanya kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Ya, ketika Allah sudah takdirkan perempuan ini mancung ke dalam, maksudnya gitu ya, mancung ke dalam, maka ya udah terima takdir Allah. Ya, terima takdir Allah. Dan tidak boleh kita merubah ciptaan Allah. Tidak boleh kita merubah ciptaan Allah. Sehingga tadi hadis-hadis tadi banyak nas-nas yang menyebutkan tidak boleh merubah ciptaan Allah untuk kecantikan. Tadi hadis yang kita baca, la'anallah al-washimat al-mutamishat al-mutanammisat al-mutafallijat lil husni al-mughayyirati halqallah. Allah melaknat yang mentato, minta ditatokan, mencabut bulu alis. Mencabut bulu alis itu sudah ciptaan Allah. Jadi bulu alis biarkan, jangan sampai dicabut. Ini kan dicabut kemudian digaris, ya, dicabut kemudian digaris, ya, nanti kalau wudhu luntur. Makanya carilah yang kecantikannya tidak luntur karena air wudhu, ya, luntur gitu ya. Kadang-kadang kalau wudhu jadinya cuma pek gitu, nempel doang, tidak basah, tidak sah wudhunya, ya, karena takut alisnya luntur gitu ya, jadi dicopot gitu ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan ya, copot alis, dicabut-cabut alisnya kemudian digaris-garis, tidak, alami saja sudah. Alami ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Dan di sini ditekankan lil husni.
Dan ini memang ada larangannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Ini Allah larang. Ya, Allah larang. Sehingga secara umum, jadi ini ringkasnya, secara umum ulama buat kaidah. Kaidahnya berbunyi, makana litajmil faharamun, makana li izalatil aib famubah. Ini kaidah umum yang dijelaskan ulama. Apabila semacam ini ya, operasi kecantikan dan sebagainya, apabila untuk kecantikan ya, sesuatu yang merubah ciptaan Allah, apabila untuk kecantikan maka haram. Apabila li izalatil aib, apabila untuk menghilangkan aib, maka mubah boleh. Contoh yang izalatul aib ya, jadi operasi, melakukan intervensi tubuh, kaidahnya demikian. Kalau untuk kecantikan haram, mengubah ciptaan Allah. Tapi kalau untuk menghilangkan aib ya, menghilangkan aib ya, ini boleh. Contoh, ada fatwa dari ulama, ada pertanyaan kepada fatwa ulama, seingat saya Lajnah Daimah. Ada seorang perempuan yang bertanya pada ulama fatwa tersebut. Dia bertanya, "Wahai Syekh ya, Dewan Fatwa, saya terkena penyakit bahasa kedokterannya atrofi muskuler. Ya, artinya ototnya itu mengalami atrofi. Atrofi itu bahasa Inggrisnya apa ya terjemahnya? Mengalami apa namanya? Atrofi itu apa istilahnya? Hilang begitu ya. Lemah akhirnya hilang. Kelemahan otot atrofi. Hilang, akhirnya hilang. Jadi dia mengalami kelemahan otot, ototnya mengecil hilang. Dan itu terjadi, mohon maaf, di bagian payudaranya. Dia bertanya, saya akhirnya bagian depan saya tidak ada, kena penyakit muskular atrofi. Kemudian dia bertanya pada ulama, kemudian dia berdalil juga. Yang bertanya ini, bukankah salah satu sifat perempuan surga, bidadari surga, wa kawaiba atrobah, dia bilang. Wa kawaiba atrobah. Kawaib ini jamak dari ka'bun, artinya mata kaki. Ya, mata kaki, tahu ya ibu-ibu mata kaki ya? Mata kaki dia menonjol, dan mohon maaf sekali. Dan ini tafsirnya maksudnya gambaran dari dadanya. Bukannya begitu kan gambarannya. Dia sampai bawa dalil begitu yang bertanya ini. Nah, bolehkah bagi saya melakukan operasi implan? Bolehkah bagi saya memakai operasi implan payudara? Karena sudah ini. Dan jawaban dari fatwa ulama tersebut, jawabannya adalah boleh. Boleh melakukan implan payudara. Kenapa? Karena untuk izalatul aib, menghilangkan aib. Ya, atau dalam bahasa lain, mengembalikan ciptaan Allah. Jadi memang perempuan itu diciptakan punya dada dan dikembalikan lagi. Ini boleh. Itu contohnya tadi, izalatul aib, maka boleh mengembalikan. Ya, dan termasuk dalam ini contohnya lagi izalatul aib, ada perempuan yang punya kumis lebat. Ada enggak ibu-ibu? Jangan seling toleh gitu ya. Ada perempuan yang memang ya dia hormon androgennya kelebihan ya, kelainan ya. Jadi dia kumisnya agak tebal sedikit. Ya gimana lagi, dicukur tumbuh lagi gitu ya. Semakin dicukur semakin tumbuh. Kemudian bolehkah dia hilangkan kumis tersebut dengan dengan mematikan sel rambutnya? Ya, jadi zaman sekarang tuh bisa tuh ya. Jadi ditembak dengan laser tuh mati terus. Bisa apa enggak? Jawaban ulama boleh. Karena kumis itu laki-laki. Jadi boleh. Ini dia justru menghilangkan aib dan mengembalikan ciptaan Allah. Contoh lagi, ada pertanyaan perempuan yang
bulu kakinya lebat. Ya. Bulu, kalau cuma bulu halus enggak apa-apa, tapi ini lebat kan, kasihan suaminya buka-buka kaget gitu kan. Kok saingan ini? Ada ya? Ada tidak? Ada perempuan yang bulunya tumbuh lebat. Boleh tidak ini? Boleh jawabannya. Boleh. Ini justru izalatul aib, mengembalikan aib. Ya, mengembalikan aib. Contoh lagi adalah memakai behel gigi. Ya, ibu-ibu tahu ya, ummahatnya behel tahu ya, kawat gigi bahasanya. Memakai kawat gigi. Memakai kawat gigi itu kalau untuk pengobatan izalatul aib, ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Pakai kawat gigi. Ini hukumnya boleh. Kalau untuk izalatul aib boleh dia pakai untuk kawat gigi. Kenapa? Karena ada keadaan tertentu di mana manusia lahir giginya tidak teratur, kemudian ditambah kebiasaan kecil yang tidak bagus, suka ngemot gitu ya. Udah besar masih ngedot. Ini kan giginya jadi mancung. Jadi ke depan gitu kan, agak maju gitu. Sehingga mulutnya suka sulit tertutup. Kan ada ya. Saking majunya mulutnya suka sulit untuk ditutup. Ini dulu bahasa kita sih, ini bahasa kita ya, namanya tomingse ya. Tolong mingkem sedikit gitu ya. Ada seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini dia boleh pakai kawat gigi. Boleh kawat gigi untuk merapikan lagi. Supaya mulutnya tidak kering kan, kalau mulutnya kebuka terus gitu kan karena giginya terlalu depan gitu kan. Itu kan mulut kering, susah. Tidak bagus. Dan tidak bagus juga untuk ini aib ini. Jadi boleh pakai kawat gigi, ditarik ke dalam, lurus lagi, rapi lagi boleh. Ini boleh. Ya. Tetapi kalau dia untuk kecantikan tidak boleh. Bahkan untuk gigi ini ada hadis khususnya. Ada hadis khususnya yang tadi mutafallijat. Untuk gigi malah ada penekanan, tidak boleh di otak-atik untuk cantik. Mutafallijat tadi. Ya. Mutafallijat ya. Jadi untuk gigi, makanya kita tidak usah ikut-ikutan tren ya, para akhwat, para ummahat itu ngetren ya, pasang kawat gigi supaya lebih cantik. Apalagi sekarang kawat giginya bisa pesan warna merah, warna kuning, warna ini, warna emas, begini modelnya ini bisa. Kenapa ikut-ikutan untuk ngetren saja supaya lebih cantik? Padahal pakai kawat gigi merana, sikat giginya pelan-pelan, kalau makan sering nyangkut merana, tapi untuk cantik begitu. Itulah tadi, beauty is pain. Cantik itu sakit. Merana pakai kawat gigi bukan bagus, ini harus ikut-ikutan. Ya, susah sikat giginya, sikat gigi khusus. Ya, dia tidak boleh sembarangan tuh, pelan-pelan. Ya. Kalau makan ini nyangkut, makan ini nyangkut. Ya. Susah jadi ya. Jadi ini tadi ya, jadi kalau izalatul aib ya itu boleh menghilangkan. Ya, perempuan untuk menghilangkan aibnya maka dia boleh mengembalikan ciptaan Allah. Boleh dan ini juga sebagian ulama mengatakan karena darurat, boleh. Ya, sebagaimana ada sahabat namanya Urfujah bin Sa'ad. Urfujah bin Sa'ad dia pernah perang. Pas perang ini hidungnya keputus, ya, hidungnya kena pedang, sehingga mancungnya kepotong. Ya. Wajar ya orang Arab mancung, potong gitu ya. Kalau kita kena pedang lolos gitu. Ya. Nah, kan ini hidungnya yang mancung kepotong. Jadi ini hidungnya bolongnya terlihat depan. Ini kalau bolong terlihat depan kan tidak bagus ibu-ibu ya. Sehingga sahabat Urfujah ini dia pakai perak. Pakai hidung perak untuk nutupinya. Tetapi karena pakai hidung perak untuk nutupinya jadinya busuk. Karena memang perak istilahnya tidak cocok ya. Akhirnya dia ganti dengan emas. Pakai hidung buatan dari emas baru tidak busuk, karena emas memang logam mulia.
logam mulia ya, baru tidak busuk setelah pakai emas. Padahal laki-laki haram menggunakan emas. Jadi boleh untuk pengobatan kalau darurat, dan yang namanya darurat satu-satunya jalan. Kita juga tidak bermudah-mudahan. Ya, jadi demikian ya. Jadi kalau secara umum keadaannya kalau untuk izalatul aib ini boleh ibu-ibu. Ya, mengembalikan. Demikian juga ada ibu-ibu yang mengatakan ini tai lalat banyak tumbuh di muka. Kita punya tai lalat. Boleh tidak kita operasi angkat tai lalat? Jawabannya boleh. Boleh, apa tai lalatnya sudah banyak, besar, itu diangkat saja. Ya. Atau mohon maaf ya, bahasanya ada namanya tompel ya. Ini dibuat di wajah, kadang-kadang ganggu. Dan semakin besar, boleh tidak? Boleh jawabannya. Ini izalatul aib. Apalagi sudah besar, apalagi dalam ilmu kedokteran itu tai lalat, mohon maaf ya, tai lalat atau tompel itu dia bisa. Ya. Bismillah. Ya, kita lanjutkan ya. Apalagi dalam ilmu kedokteran yang namanya tahi lalat atau tompel itu dia berpotensi akan membesar terus-menerus dan berpotensi menjadi tumor dan kanker. Jadi harus dihilangkan. Jadi ada perempuan yang di wajahnya ada, mohon maaf ya, tompelnya, tidak apa-apa, dioperasi, dihilangkan. Ya, itu untuk mengembalikan air. Dan dengan teknologi sekarang bisa dihilangkan tanpa menimbulkan luka. Dengan teknologi sekarang pakai elektrokauter kah, pakai apakah, kemudian pakai benang yang bagus, benang khusus untuk wajah sehingga tidak menyebabkan luka atau apa dan sebagainya. Jadi boleh bagi perempuan ya punya tai lalat banyak, atau tidak hanya di wajah, tai lalat di badannya hitam-hitam dan sebagainya, boleh dihilangkan. Karena itu aib, mengembalikan ciptaan Allah. Ya. Ini boleh ya. Yang dilarang adalah yang terlarang adalah tadi makana litajmil, semata-mata untuk cantik. Semata-mata untuk cantik alasannya, walaupun untuk suaminya. Walaupun untuk suaminya, sehingga ada pertanyaan pengen operasi implan payudara untuk apa? Supaya suami senang. Jawabannya tidak boleh. Karena termasuk merubah ciptaan Allah, melakukan intervensi. Demikian juga pertanyaan yang mulai dari suntik botox, kemudian operasi tanam benang, walaupun untuk suaminya, alasannya tetap tidak boleh. Karena termasuk mengubah ciptaan Allah yang alasan kecantikan, dan tidak ada yang namanya alasan kecantikan bukan darurat. Jadi tidak ada alasan kecantikan darurat ya. Ustadz kenapa? Saya darurat nih, jelek gitu ya. Nggak ada gitu ya. Jadi tidak ada kecantikan bukan darurat. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi ya, tadi cantik relatif, ada inner beauty dan sebagainya. Jadi apapun bentuknya yang mengubah ciptaan Allah, ada intervensi ke tubuh. Kalau semata-mata untuk kecantikan, hukumnya haram. Tadi sudah kita sebutkan ya. Mulai dari suntik botox, operasi tanam benang, kemudian sulam alis dicabut, diapakan dan sebagainya. Ya, kemudian ini meruncingkan apa? Meruncingkan dagu. Karena tadi definisi cantik zaman now itu perempuan yang dagunya kecil dan lancip. Ya, kecil lancip. Kemudian juga demikian operasi memancungkan hidung, ada bisa operasi zaman sekarang jadi mancung. Ini tidak boleh semuanya. Termasuk operasi sedot lemak dan sebagainya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, dan juga ya tidak baik secara kesehatan ya, lemak disedot dan yang lain-lain ya. Jadi operasi permak ini dan sebagainya ini tidak boleh dalam Islam. Hanya alasan kecantikan, walaupun alasannya untuk suaminya. Tetapi tadi kalau alasannya untuk aib boleh. Sekarang pertanyaannya, apa batasannya antara kecantikan dan aib? Apa batasannya antara kecantikan sama aib?
Ada yang bilang, Ustadz saya ini kan hidung saya ini pesek, aib, boleh dong kita mancungkan. Ya, patokannya apa sih? Apakah mancungnya ke dalam banget, ya? Atau ini dan sebagainya, bagaimana? Ya, Ustadz kulit saya hitam banget ini. Ini aib bagi saya, boleh berarti kan operasi? Ya seperti Michael Jackson langsung putih, boleh. Jadi apa patokannya aib? Patokannya apa? Ya. Patokan aib tersebut adalah apa yang terjadi, apa yang ada di masyarakat. Patokannya adalah masyarakat menilai, pokoknya yang hidung seperti ini, yang ini aib. Ya, hidung yang benar-benar rata tidak kelihatan, lahir-lahir benar-benar rata, kelihatan sampai tidak ada munculnya, inilah aib. Ya, dan bedakan antara aib, kalau dalam bahasa kedokteran ada namanya dalam ilmu kedokteran varietas, ya, varietas jenis. Ada namanya dalam ilmu kedokteran varietas jenis, variasi jenis. Jadi manusia ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang agak pesek. Nah, selama dia masih dalam variasi jenis, ini bukan aib. Selama dia masih dalam variasi jenis. Begitu juga dengan gigi. Gigi ada variasi jenis. Memang ada yang agak mancung, ada yang ke dalam, ada yang begini, ada yang begini. Artinya kalau variasi jenis, banyak manusia yang seperti itu. Kalau dia bilang, saya pesek nih, aib. Ternyata banyak juga orang pesek seperti dia, berarti bukan aib. Itu namanya variasi jenis. Variasi jenis. Sehingga bukan alasan ini aib. Dia bilang. Jadi patokannya variasi jenis. Selama itu masih variasi jenis, manusia banyak yang seperti itu bukan aib. Demikian juga apa patokannya Ustadz? Banyak tai lalat dan sebagainya. Sebanyak mana tai lalatnya yang boleh operasi? Sebanyak mana yang disebut aib? Maka jawabannya tadi variasi jenis. Kalau memang jarang-jarang dan banyak juga yang seperti itu, ini variasi jenis. Ya, variasi jenis, bukan alasan untuk jadi aib, dihilangkan. Ya, dihilangkan. Jadi selama itu variasi jenis, ada orangnya, ini bukan aib. Jadi jangan mudah-mudahan juga baru dengar kajian, ini aib nih. Ya. Aib, ya insya Allah. Kulit saya kusam, aib, ya boleh operasi. Ya, ini badan kok tumbuh ke samping terus ini. Ya, tumbuh ke samping terus. Saya ini aib ini. Saya tipe orang yang makan yang baru cium nasi goreng bengkak gitu. Nah, ini aib juga katanya nih, boleh operasi ya. Jadi bukan begitu. Jadi patokan aib tadi ya, cara membedakan aib, patokannya adalah tadi. Ya, ini yang perlu dibedakan. Kemudian ini udah jam 11 ya. Iya, sedikit lagi. Sedikit lagi yang terakhir. Kemudian memang kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah ya. Tidak boleh kita mengubah ciptaan Allah. Tetapi apabila kita merubahnya sementara dan dengan proses alami, ya ini boleh. Ya, kita ubah dengan proses alami. Dan bersifat sementara boleh. Oleh karena itu Syekh Utsaimin berpendapat boleh menggunakan krim pemutih. Bagi perempuan boleh memakai krim pemutih. Jadi ada penjual ya, ada yang menjual krim pemutih. Ya setelah dipakai lama, memang lebih putih, lebih seger. Ya, dia pakai. Jawabannya boleh oleh Syekh Utsaimin. Kenapa beliau mengatakan yang namanya krim pemutih pertama sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Selama dia pakai itu putih terus, lebih cerah. Tapi berhenti pakai balik lagi. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Jadi dia boleh, dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah karena sementara. Syekh Utsaimin boleh mengatakan demikian, dan ini diperkuat dengan ilmu kedokteran. Yang namanya kulit tidak akan bisa berubah warnanya. Karena setiap kita ini sudah lahir dengan pigmen kulitnya. Setiap kita sudah lahir dengan bahasa ini namanya melanosit. Namanya melanosit, sel yang menghasilkan melanin, warna kulit. Kalau kita orang Indonesia, sawo matang,
itu sel melanositnya agak banyak ya, sehingga kita sawo matang. Kalau yang sampai hitam legam, mohon maaf ya, yang negro itu melanositnya banyak banget. Dia menghasilkan melanin yang warna kulit banyak sampai hitam legam. Sedangkan orang Eropa melanositnya sedikit banget, sehingga tidak ada warna kulit. Jadi mereka bening-bening, istilahnya kayak istilahnya? Bukan bening sih, kayak seperti kalau kita deketin itu malah ngeri gitu ya, merah-merah, bintik-bintik gitu. Jadi kalau sel melanosit nggak akan berubah, jumlahnya begitu. Kalau ingin diubah kayak Michael Jackson, kayak kok sebut merek ya, Michael Jackson katanya Islam ya rahimahullah, berarti itu dia operasi diangkat semua sel melanositnya, diangkat, jadi dia putih. Nah selama tidak diangkat sel melanositnya, mau diapakan juga warna kulitnya seperti itu. Dan cara kerja dari krim pemutih adalah membuat kulit menjadi sehat. Dibuat sehat, dibuat lebih segar, sehingga tampak lebih segar dan tampak lebih cerah. Jadi sebenarnya lebih cerah, bukan lebih putih. Dia hanya tampak lebih cerah. Karena kalau putih hitam tidak bisa diubah sama sekali secara ilmu kedokteran. Sudah tetap sel melanosit sesuai gennya. Dia hanya lebih cerah. Dan ketika krim pemutih tersebut berhenti dipakai, balik lagi. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan boleh memakai krim pemutih. Ya, saya bacakan fatwanya. Amma izakana yubidul wajha fi waqtin muayyanin idza ghasala zala fala ba's. Apabila dia memakai pemutih wajah fi waqtin muayyan, waktu sementara, terlebih kalau dia cuci hilang, maka tidak apa-apa, katanya Syekh Utsaimin. Ya, begitu juga dengan pendapat yang lain Ibnul Jauzi, amma al-adwiyatul lati tuzilul kalafa tuhsinul wajha li zauji fala ara biha ba'san. Itu dari Ibnul Jauzi fatwa. Adapun obat-obatan yang bisa menghilangkan kalaf, menghilangkan bintik-bintik hitam, dan tuhsinul wajha, membagus wajah untuk suaminya, fala ba'sa, katanya, fala ara biha ba'san, katanya Ibnul Jauzi, tidak apa-apa. Jadi boleh. Dan termasuk ini juga saya baca ada fatwa ulama membolehkan rebonding rambut. Rebonding, meluruskan, ini boleh. Kenapa? Karena rebonding sifatnya sementara. Dia lurus sementara, lama-lama keriting lagi. Karena dia tidak tetap, dan ini tidak merubah ciptaan Allah. Dan yang paling penting rebonding untuk suaminya. Ya, tetapi secara kesehatan tidak disarankan. Kenapa? Karena itu merusak rambut sebenarnya. Merusak rambut, memberikan panas yang tinggi dan sebagainya, dan ya kurang bagus. Apalagi zaman now itu kan rambut perempuan tidak lurus, pengen dikeritingin sedikit. Nah, itu kan. Memang kecantikan, standar kecantikan berbeda-beda. Ya. Jadi demikian. Jadi ada kaidah juga. Jadi kalau dia hanya sementara dan prosesnya alami, artinya ya bertahap ya, tidak langsung, maka ini boleh. Ini boleh ya. Jadi dia pakai krim, ya dia pakai sebulan, seminggu, barulah cerah wajahnya. Bagus wajahnya, ini tidak apa-apa. Tapi rata-rata demikian, kalau berhenti pakai balik lagi. Kan gitu. Ya, makanya sebaik-baik kecantikan adalah kecantikan akhlak, inner beauty tadi. Iza nazara ilaiha sarathu, itulah yang menetap dan akan bersambung sampai ke surga. Maka lillahi abqa, apapun itu yang karena Allah, dibangun karena Allah, kecantikan agama, kecantikan akhlak, itulah yang abqa, akan abadi dan bersambung sampai ke surga Allah selama-lamanya. Mungkin demikian ya para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di sesi kedua ini ya, terkait dengan kecantikan, halal haram dan sebagainya. Dan kita cukupkan dulu sesuai dengan jadwal kita, dan insya Allah kita lanjutkan setelah sholat zuhur dengan sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab kami persilahkan bertanya yang agak meluas ya, sesuai dengan buku yang kita bahas tadi, tema-tema tentang fikih kontemporer, kita persilahkan dan semoga kita bisa menjawab. Mungkin demikian sesi kedua ini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.